Shalom. Apa kabar? Jemaat Tuhan BM Bandar Lawas yang luar biasa, apa kabar semua? Yang dahsyat, lambai-lambaikan tangan Anda. Haleluya. Dan selamat pagi kepada kita semua yang menyaksikan ibadah secara online. Kita percaya kuasa Allah turut bekerja dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Dengan satu syarat, kamu harus memberi ruang dan pikiran hati Anda untuk Tuhan bekerja. Amin. Dan begitu juga kepada kita semua di tempat ini. Anda siap untuk mengalami kuasa dan hadirat Tuhan di tempat ini? Anda siap? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya membaca firman ini sebagai dasar kita pada pagi hari ini. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Come on church. Haleluya. Praise Lord, praise God. Haleluya Jesus. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Allah kami yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah gagal dalam segala hal. Terpujilah namamu, kami siharkan yang lemah dikuatkan pada pagi hari ini, yang susah dihiburkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan yang terikat di dalam dosa-dosa mereka Tuhan, dilepaskan pada hari ini. Kami siharkan revival terjadi di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita laungkan haleluya 3 kali. Are you ready? Are you ready? Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Bagi sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Woo! Come on. Kita isyaratkan kuasa Allah di tempat ini. Come on church. Woo! Hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Katakan, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Katakan bersama-sama, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Katakan hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu.
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Katakan, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan bersama-sama, oh Yesus, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Hanya Yesus alasan kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Baik dari kesehatanmu, financialmu, kita semua hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan semua. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi semua tepuk tangan bersama-sama. Kita isiharkan kuasa Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Isiharkan bersama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, kita akan sama-sama katakan sekali lagi. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Isiharkan bersama-sama.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semua yang diberkati Tuhan, bagi sorak-sorai, bagi Allah kita yang luar biasa. Come on church. Inilah waktunya seluruh umat Tuhan bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita siar bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit sama, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sekali lagi, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, semua nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua, dialah Raja. Katakan bersama-sama, dialah Raja. One more time, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Raja yang berkuasa, bersemayam. Bahkan Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini dengan penuh kerinduan kami Bapa di sorga datang menghadap Allah, ingin mengalami transformasi yang besar dalam kehidupan kami, ingin mengalami Kristus di tempat ini. Thank you Jesus Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua memandang karya Yesus, pandang pada salib Kristus pada pagi hari ini. Percaya bahwa kuasa Allah yang memerdekakan setiap diri dan pribadi kita pada pagi hari ini. Segala kesombongan, kekerasan, mari kita tanggalkan semuanya di hadapan Kristus. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shake, the whole earth shake. Oh. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, thank you, Lord. Bless your name. I see the generation. I see the generation. Walking up the blazing path. I see the new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father God. Heal my heart and make it clean, Jesus. Oh, we shout upon your name. Thank you, Jesus. Come on, church, let me declare it. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show
eternity. Come on, just sing it. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Yes, Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, naikkan segala puji dan syukurmu, naikkan pengagungan kepada Kristus pada pagi hari ini. Sembah Dia. Oh, praise your name, God. Hosanna, Hosanna. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, mighty God, we glorify you. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Amen, Jesus. Heal my heart right now, Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, Jesus. Oh, break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom goes. As I walk from earth to eternity. Mari angkatkan tanganmu bersama-sama, katakan Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, church, declare it right now. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Jesus, you are worthy, Lord. Engkau layak Bapa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja. Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menebuskan dosa kami. Engkau rela dirimu dihina, diseksa.
adalah semata-mata oleh karena kasih dan cinta kasih sayang kepada isi dunia ini. Kami bersyukur kami milik Engkau. Kami bersyukur oleh karena Yesus telah menyelesaikan segala-galanya di kayu salib. Adalah oleh karena kelemahan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas darah-Mu yang telah Engkau curahkan, yang telah menghapuskan dosa kami. Yang sebenarnya kami yang patut dihukum, tetapi oleh karena Engkau mengasihi si dunia ini, sehingga Engkau rela. Engkau menyatakan, Eli, Eli lama sabachthani, sudah selesai. 3 hari Engkau telah mati. Sesuai dengan firman Tuhan, Engkau telah bangkit. Engkau hidup. Itulah Yesus yang kami sembah. Itulah Yesus yang kami puja. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada muridnya, lebih baik aku pulang kepada Bapa. Aku akan memberi penolong kepada kamu, dan dia akan beserta kamu, memberi kekuatan pelindungan, dan kamu boleh melakukan apa yang telah saya lakukan, dan perkara yang ajaib dan yang dahsyat. Engkau menebuskan, memberikan roh-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu amanat yang Kau telah berikan untuk kami, supaya kami memenangkan jiwa untuk Engkau. Kami harus siap untuk melakukan amanat agung Tuhan. Itulah gereja yang Yesus dirikan. Gereja yang memenangkan jiwa. Gereja yang mengkabarkan kabar baik. Gereja yang mengajar, yang mendidikkan umat yang sudah percaya kepada-Mu. Terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih oleh karena tim pujian yang telah membawa kami dalam hadirat-Mu. Pakai mereka Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semoga kita yang telah diberkati, kata-kata bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita menaikkan satu penyembahan. Hidup ini adalah kesempatan. Hey, kita buatkan nyanyian ini. Selagi kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Ada amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan dengan hati kita pun sukacita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan sekali lagi, hidup ini. Hidup ini sudah jadi berkat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Benar ya, masih ada kesempatan kita melayani Tuhan bersama. Yuk, amin. Waktu membuatkan pujian sembah ini, saya mengingat khususnya untuk mereka yang telah pergi kepada Bapa. Oke. Dan kalau saya balik-balik melihat video ulang tahun kita, mereka bersaksi, wah benar-benar kayaknya menyentuhkan hati. Maka oleh karena itu, untuk kita yang masih hidup, selagi kita masih hidup, guna kesempatan untuk melayani Tuhan, amin. Ya, itu adalah panggilan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, ya mari kita buka firman Tuhan yang terdapat daripada Injil Lukas, pasal yang ke-13. Dan saya akan membaca daripada ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Injil Lukas, the Gospel of Luke, chapter 13. I'll be reading from verse 6 until verse 9 to us. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Saya baca dalam bahasa Indonesia untuk kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon arang yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Yang terakhir, mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Mari kita berdoa. Kami telah membaca firman-Mu, perumpamaan tentang pokok ara yang tidak mengeluarkan hasil. Berbicara kepada kami melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, supaya kami lebih mengerti maksud khususnya dari perumpamaan Yesus ini. Kami ingin berbuah. Bukannya sekadar berbuah dengan lebat. Supaya kami menjadi berkat. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Baik melalui live streaming ini dimanapun mereka berada. Di dalam ruangan ini, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, buka mata hati rohani kami. Supaya kami dapat belajar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya membawa judul untuk kita belajar pada pagi hari ini, hidup untuk berbuah. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup untuk berbuah. Kita melihat di dalam perumpamaan ini disebutkan tentang pohon ara yang mandul. Mengapa dia mandul, Bapak Ibu? Nanti kita melihat. Dan tentu saja pertanyaan yang muncul adalah,
Apa arti pohon ara ini? Itu yang pertama yang kita lihat mengapa dimandul. Apa arti pohon ara ini? Apakah yang mau disampaikan oleh Yesus kepada setiap pribadi kita melalui perumpamaan ini? Nah, perumpamaan ini tidak diarahkan kepada semua orang, itu memang benar. Melainkan hanya kepada mereka yang tergolong, khususnya umat Yahudi, dan umat Israel yang baru. Kita adalah umat Israel yang baru. Oke. Bahwa itu adalah gereja. Seringkali saya katakan bahwa gereja tidak lakukan penginjilan dan tidak melakukan misi, itu bukan gereja. Saya ulangi, seringkali saya katakan. Gereja yang tidak melakukan misi dan penginjilan, it's not a church. It's only an ordinary organization. Gereja Yesus adalah gereja yang pergi mengutus, memberikan kabar baik kepada seluruh dunia ini. Bukan bermakna kita ingin memenangkan dunia ini kepada Tuhan. Itu tidak mungkin, that is impossible. Tetapi tujuan kita adalah supaya kita memberitakan kabar baik ini, supaya mereka yang berjalan, yang masih berjalan dalam dosa, yang menuju ke neraka akan lebih sadar dan ketahui bahwa jika mereka tidak bertobat, akhirnya mereka akan mati selama-lamanya di dalam dosa dan hidup bersama dengan setan di neraka. Our mission is memberitakan kabar baik dan Injil ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mengenal lebih lanjut khususnya dengan perumpamaan ini, saya akan membaca daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi daripada Injil Lukas, supaya kita lebih mengenal dan mengerti khususnya tentang latar belakang perumpamaan daripada ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 is very, very straightforward. Dosa dan penderitaan. Ayat yang ke-1. Gospel of Luke chapter 13 verse 1. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Satu perkara yang luar biasa, satu perkara yang aneh, satu perkara yang menjijikkan yang telah dilakukan oleh Pilatus di sini, Bapak Ibu. Ayat yang kedua, Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Mengapa orang Galilea? Mengapa Pilatus melakukan dengan demikian kepada mereka? Oleh karena dia membenci. Oleh karena mereka kata benar dan mengetahui bahwa Yesus Mesias, Raja orang Yahudi, sudah datang. Dan Pilatus takut oleh karena apa? Oleh karena pangkatnya, kalau raja orang Yahudi itu sudah datang, tentu sekali dia sudah tidak ada berharga. Itu sebabnya Pilatus melakukan tabiat yang sungguh keji ini. Ayat yang ketiga. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan Yesus menyatakan, waktu dia mendengar kabar apa yang telah dilakukan oleh Pilatus, khususnya kepada orang-orang Galilea. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ketiga, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara dengan begitu. Yang pertama, yang kedua kita melihat di sini. Ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Ayat yang kelima. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Wow. Jikalau kita melihat khususnya dalam teks firman Tuhan ini daripada ayat 1 sampai ayat ke-9,
Kita melihat di sini khususnya daripada ayat 3 dan ayat yang kelima, Yesus berulang-ulang mengatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Mengapa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Kita mengenal dan mengetahui bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. They were the chosen people. Itu sebabnya waktu Musa bertemu dengan Firaun dan menyatakan, biarlah umatku pergi. Biarlah umatku pergi supaya kami dapat menyembah Allah kami. They were chosen people. Seringkali waktu Musa berhadap dengan Firaun. Dan akhirnya mereka dilepaskan. Mereka adalah umat yang terpilih. Waktu mereka keluar daripada Mesir, Tuhan menuntun mereka menyeberangi Laut Teberau, berjalan di belantara. Waktu tidak ada air, Tuhan memberi air. Waktu mereka tidak ada makan, Tuhan memberi mana, Bapak Ibu. Mengapa? Oleh karena Tuhan memilih mereka. Dan waktu Tuhan memilih mereka, mereka ada tujuan. Dan waktu Tuhan sudah memilih, Tuhan tidak akan melalaikan janjinya. Aku akan memelihara kamu, aku akan berserta kamu. Dan itu adalah janji Tuhan. Khususnya kepada umat Israel pada waktu itu. Dan itu juga janji Tuhan kepada saya dan saudara. I am Emmanuel. God with us. Tidak pernah dia melalaikan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Waktu kita melihat apa yang terjadi dengan umat Israel. Mereka mengenal mereka adalah umat pilihan Allah. Dan tujuan Musa adalah membawa mereka keluar daripada perbudakan. Supaya mereka pergi ke tempat yang penuh susu dan madu. Itu janji Tuhan kepada mereka. Tapi sayang seribu sayang, tidak semua orang Israel yang telah pergi. Waktu Musa mengantarkan pengintai pergi, melihat keadaan apa yang terjadi. Ke-12 pengintai itu, 10 orang datang dengan pikiran yang sungguh negatif. Pandang mata mereka memang susah, memang benar. Tetapi Yosua dan Kaleb membawa pikiran yang positif. Seperti apa yang telah dilakukan Daud melawankan Goliat. Walaupun mereka sebagai raksasa. Tapi dengan nama Tuhan, Allah Yahweh, bahwa kami akan memperoleh kemenangan. Ada amin. Bapak Ibu yang saya sampaikan, kalau kita melihat keadaan pada saat ini. Wow. Perang loh sekarang. Rusia dengan Ukraina. Firman Tuhan berkata, akhir zaman apa yang terjadi? Nation will go against nation. Negara dan negara akan berperang. Ini peperangannya bukan main-main ini. Maka oleh karena itu kita tidak tahu apa yang terjadi esok dan lusa. Dan seandainya, itu sebabnya Rusia khususnya mengatakan, jikalau ada orang yang ingin terlibat dalam peperangan ini, membantu Ukraina kah, membantu Rusia kah, akhir zaman akan terjadi. You know why? So that's why, itu sebabnya saya katakan, kita tidak mengenal apa yang terjadi esok atau lusa. Nuclear weapon, kalau itu sudah dipakaikan, hanya 2 yang meletup waktu World War II di Jepun. Akibatnya seluruh Asia terkena. Bayangkan sekarang teknologi yang sekarang ini. Kalau itu meletupkan, di manakah kita? So that's why. And this is the time. Masanya untuk kita meneliti kehidupan kita. Nah, di sini kita melihat berulang-ulang Yesus katakan dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Khususnya kepada umat Pilatus, bukan hanya kepada Pilatus, tetapi juga kepada umat Israel pada waktu itu. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan, kita mengenal ada beberapa macam buah
yang perlu kita hasilkan dalam hidup kita sesuai dengan pokok anggur tadi. Bukan pokok anggur, pokok ara. Mengapa pokok ara ini ditanam dalam kebun anggur? Sedangkan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, anggur dan zaitun, biasanya siapa yang sudah pergi ke tanah perjanjian mengenal keadaan ini. Kan zaitun ini adalah buah yang terpenting, yang subur. Dia boleh hidup beribu tahun, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam translasi daun bawang bahwa pokok ara itu buah gita. Tapi waktu kita pergi ke Holy Land tidak ada buah gita, Bapak Ibu. Tapi bentuknya serupa itu. Tapi oleh karena dijeruk dibuat mereka manis, rasanya nyaman juga. Tetapi apa yang terjadi kalau kita melihat daripada ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ini, satu perumpamaan yang Yesus lakukan. Orang ini dia pergi ke kebun ini sudah 3 tahun lamanya. Tetapi pokok ara ini masih tidak berbuah. Sedangkan dia ditanam dengan pokok-pokok yang lain, diusaha, dijaga, di kebun. Dijaga, disiram mungkin dengan baja, dengan segalanya. Pokok yang lain menghasilkan buah. Pokok anggur, pokok zaitun menghasilkan buah. Tetapi pokok ara ini tidak menghasilkan buah. Bukan 1 tahun. 3 tahun kecewa, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Kalau saya melihat khususnya dengan apa namanya, dengan perumpamaan ini saya masih ingat. Waktu saya sekolah dulu kelas 6, kami jalan kaki pergi sekolah. Dulu tidak motosikal, tidak kereta, jalan kaki. Bangun pukul 6, 5:30 bangun jalan kaki. Kalau ada rumput-rumput yang panjang itu jalan begini tangan dia. Supaya tidak terkena basah. Itu zaman kami dulu, Bapak Ibu. Nah, waktu pulang sekolah, waktu durian waktu itu, kami pulang saya mendapat 1 buah durian. Wah, saya melihat buah durian ini sungguh baik. Saya ambil buahnya dan saya tanam. Itu waktu saya primary 6. Saya tidak ingat tahun 60 berapa sudah. Ada yang belum lahir pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pokok durian ini tumbuh. Dia tumbuh dengan baik. Nah, sesudah kami besar, orang tua mereka sudah tua, mereka tidak larat lagi membuat kebun padi, lalu buah-buah itu ditinggal. Seperti apa kita melihat bahwa pokok durian ini dia sudah lebih rendah daripada pokok kayu. Tetapi syukurlah masih dia hidup. Ada tinggal 2. Sesudah saya dewasa kembali, mengelolakan terutama sekali membuatkan kebun, kami tebang kayu di sekelilingnya. Wah, nampak saya kata, wah ini durian saya tanam dulu waktu saya primary 6. Lalu dia mengeluarkan buah. Sekian lama tidak mengeluarkan buah. Mengapa Bapak Ibu? Oleh karena ditimpa dengan kayu, dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi sudah diusaha dan dia mengeluarkan buah. Selama berapa tahun dia menghasilkan buah luar biasa, bagus. Tetapi musibah terjadi. Mengapa saya katakan musibah terjadi? Oleh karena di kalangan itu hanya pokok itu yang nampak tinggi. Datang si perait ini, basalun bawang ini. Kamu tahu ya? Bukan si perait manusia. A thunderstorm. Ataupun petir datang. Itu lun bawang nama datang si perait. Ngecingi perait. Lalu dia petir itu durian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kedua-duanya mati. Tahun lalu saya ingat kenapa ini pokok ini macam ini makin kuning ini. Sekali saya pergi dekat melihat di pohon dia, oh ada luka-luka ya. Lalu ditebang. Lalu waktu saya tebang saya katakan tolong saya gesek buat papan. Ada orang katakan pastor, ternyata. Kalau ikut orang tua, kayu yang dikena petir tidak diboleh buat papan. Kalau yang membuat papan, dia kata nanti rumah kamu akan terbakar. Dia kata dikena oleh petir. Ini percayaan orang Lun Bawang ini. Benar tidak Pak Idisan Piri? Ya, Pak Idisan Piri kata benar. Yang anak-anak yang sedih ingat ya, itu benar. Tetapi untuk Tuhan tidak benar. Benar tak?
Saya buat rumah saya sampai sekarang tidak juga kena petir. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu, itu yang terjadi. Nah, kalau kita kembali kepada teks ini, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, bukan saya katakan bahwa buah durian saya itu dia tidak menghasilkan buah, tetapi sekian lama dia tidak mengeluarkan buah. Sebenarnya dia harus mati pada awalnya, Bapak Ibu. Tetapi sesuai dengan apa yang terjadi kepada tanaman pokok ara ini, waktu Tuhan katakan 3 tahun saya pergi ke kebun ini tidak mengeluarkan buah. Tapi Tuhan yang menjaga katakan, Tuhan, give chance lah 1 tahun lagi lah, dia kata. Kalau 1 tahun kalau dia tidak berbuah, dia kata, aku akan mengusaha, membaca segalanya, baru kita tebang dia. Sebenarnya khususnya dengan durian saya lama harus dia mati. Dia oleh karena dikelola itu dia mengeluarkan buah. Dapat sempat makanlah 2 kali musim durian. Tapi akhirnya Bapak Ibu mati juga dia kena separate. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat daripada perumpamaan daripada ayat 6 sampai ayat 9 ini, Tuhan yang datang itu adalah Yesus. Yesus dia Tuhan itu datang untuk melihatkan buah itu, dia ingin memetikkan buah itu. Seharusnya buah pokok ara ini harus mengeluarkan buah yang baik, buah yang lazat, buah yang banyak. Oleh karena pokok-pokok yang lain yang diusahakan di kebun itu sudah mengeluarkan hasil. Bapak Ibu yang sekasihi Tuhan, ini melambangkan kehidupan kita. Banyak kita orang percaya, banyak kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi kita suku orang Lun Bawang. First generation menjadi orang Kristen, second generation semua Kristen. Kalau tanya apa agamamu, Kristen? Kristen ama dulu very famous. Kristen SIB saya ini dia kata. Sekarang ini BM lah. Nama Kristen. Tapi hidup bo Kristen. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Itu sebabnya digambarkan pokok ini hidup kita. Mengenal Injil kerjaan Allah harus bertumbuh, mengeluarkan hasil, pergi memberitakan kabar baik, tetapi kita sunyi senyap diam saja, Kristen sajalah dia kata, begitu. Tapi apa yang dikatakan di sini, Tuhan Yesus katakan waktu dia datang untuk pergi ke kebun itu, 3 tahun aku datang dia kata, belum mengeluarkan buah. Bagus ini yang jaga. Dia kata, Tuhan, bagi chance lah 1 tahun lagi. I'm the first, saya punya bapak, second generation Christian. Mungkin saya first, saya second generation Christian. Saya tidak tahu kamu. The third generation Christian, ada yang kuat, the fourth generation Christian. Ada yang lahir dalam keluarga Kristen tapi tidak mengenal Allah. Mengatakan mereka Kristen tapi tidak mengenal Allah. Tanggung jawabnya, Jesus still God give you chance. Siapakah dibagikan peluang ini? Kita, saya, ibu bapak yang memiliki anak yang generasi yang keempat. So you are the one that teach your children. Give chance. Kalau tidak dikatakan, aku akan datang dan memotongnya. So di sini kita membuat Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan sesuai dengan perumpamaan ini. Dia berkata bukan hanya kepada umat Israel perumpamaan ini. Tetapi perumpamaan ini untuk gereja pada masa ini. It's very very straightforward. Okay. Nah dalam firman Tuhan kita mengenal ada berapa macam buah yang perlu kita hasilkan dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya yang ada. Yang pertama, buah pertobatan. And that's the fruit, khususnya yang kita hasil daripada buah pertobatan, daripada kehidupan kita. Buah pertobatan, Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan. Okay. Itu yang pertama kita melihat daripada buah. Supaya waktu kita sudah menjadi orang Kristen yang sekian lama. I'm the third generation Christian. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang kedua,
Buah yang harus keluar adalah buah roh. Kita harus kenal. Waktu kita sudah bercerita dengan buah roh, di sini ini adalah perkara yang sulit dan yang sukar. Saya sudah berbicara mengenai kebenaran rohani. Tahun 1073, waktu kebenaran rohani mula terjadi di gereja kita SIB. 1973 saya masih ingat. Oleh karena saya masih ingat, at that time saya di Form 1. ICF group kami luar biasa. Pujian sembahnya, tidak ada pujian yang seperti kita sekarang ini angkat tangan tuh. Tidak, bukan dia seperti itu dulu. Lagu bersukacita saja. Tepuk tangan, itu dululah. Apa yang terjadi? Ada yang Thomas sekali yang sungguh gairah oleh kebenaran Roh Kudus. Mereka katakan, "Arawis gula apa benar? Saya tidak mau pergi sekolah lagi." Oleh karena waktu kebenaran rohani itu tidak lain, khotbahnya harus bertobat. Oleh karena Yesus cepat datang. Seperti khotbah saya hari ini. Ada teman saya pulang pergi kampung tidak mau pergi sekolah. Mengapa dia pergi sekolah? Tuhan cepat datang dia kata. Itu tanggapan yang salah, Bapak Ibu. Nah, tetapi kita melihat di sini, waktu kita berbuah, kita harus memiliki buah rohani, buah Roh Kudus yang luar biasa. Itu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu biasa dengan kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman yang menentang hal-hal ini. Ini buah roh. Ini yang harus keluar daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Kepada Tuhan, saya masih ingat when you read the book Drunk Before Dawn, membaca buku Mabuk Sebelum Fajar. Dispute itu tidak lari sampai hari ini. Khususnya dengan tanah, apalagi orang Lun Bawang. Kalau cerita sampai tanah, jangan lu lawan Lun Bawang. Itu sebabnya nama Lun Bawang. Mempertahankan sampai mati, bah. Itu benar. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, jika kita membaca Drunk Before Dawn, bukan dia punya tanah, dia mengaku dia punya. Berbicara tidak putus-putus. Sampai hari ini. Ada yang terjadi dengan demikian. Tetapi waktu Tuhan sudah bekerja, buah Roh Kudus, kasih itu ada. Mereka minta maaf, minta ampun. Dan saya berkatakan, saya minta maaf. Seharusnya tidak begini. Orang mulai tamak kalau tidak memiliki Tuhan. Tetapi sesudah memiliki Tuhan, dia tahu kebenaran. Oleh kenapa memiliki kasih. Kalau itu bukan dia punya, dia kata bukan dia punya. Waktu itu Pak Samuel, waktu dia buat kesaksian, dia kata, sebetulnya dia mau jadi lawyer. Pergi sekolah lawyer tidak pada lulus ya, itu kesaksian dia. Oleh karena bapak dia berdoa, dia kata semua kerja kau boleh buat, tapi jangan jadi lawyer, dia kata. Saya masih ingat, kalau ingat itu jadi lawyer, ingat saya mula apun awal di Limbang, kamu orang tidak tahu dia. Okay? Bapak mula usup apun. Waktu saya sekolah dulu di Limbang, dia kata, itu lawyer, dia kata LLB, dia kata. LLB. Tahu kau nama apa maksud itu? Dia kata. Lawyer buruk, dia kata. Wah, luar biasa ini orang tua. Yang salah pun boleh menang. Itu yang kita melihat keadaan sekarang ini. Oh, politik kita ada. Tahu saya ceritalah, bingung kita. Kau curi sardin kena tangkap. Benar kan? Jadi, curi besar, alah. Itu hanya sampai di sana. Itu tidak memiliki buah roh orang yang begitu. Yang ketiga, kita harus berbuah kalau kita berlebat adalah buah pelayanan ini. Paulus menyatakan pada jemaat yang berada di Filipi. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus katakan begini, luar biasa. Mengapa dia katakan begini? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku kerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini yang Paulus katakan. Hidup mati. Hidup bagi Kristus. Mati satu keuntungan. Tetapi kata Paulus di sini, aku harus hidup di dunia
Berarti bagiku bekerja memberi buah. Selagi kita hidup seperti nyanyian kita tadi itu, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Harus mengeluarkan buah. Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan. Ayat yang ke-23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mengapa? Selagi ada kesempatan, layani Tuhan. Jangan tunggu jadi pelayan deh. Layani Tuhan. Jangan tunggu jadi pastor. Pergi penginjil. Tapi puji Tuhan, jemaat Mandalawas luar biasa. Mengapa saya kata luar biasa? Ini bukan angkat-angkat kamu ini nyata dan benar. Kalau saya cerita khusus tentang misi, semua orang mengerti. Mengapa? Saya katakan mengapa? Oleh karena kamu sudah melihat dengan saksi mata sendiri. Berapa di antara kamu yang sudah pergi ke Kambodia, yang pergi ke Filipina, melihat pelayanan, hasil apa yang telah kamu taburkan, Bapak Ibu. Waktu kamu melihat, kamu heran dan tercengang. Orang yang datang khususnya di kemudian melihat siapa mula gereja ini, tulis besar-besarnya. Gereja ini dibantu dan didonat oleh BEM Banjarlawas. Itu bukan saya yang membuat, kalian semua. Mengapa? Oleh karena kamu memiliki hati, misi, memenangkan jiwa. We praise God. Minggu yang lalu, cerita tentang beli motosikal untuk pelayanan penginjil di mana? Di Sri Aman. Pak Fredrik, bendahari kita katakan harga motosikal itu 6.000 lebih, dia kata. Mula-mula mereka kata 5.000. Ingat-ingatlah top up 1.000 lah, puji Tuhan. BM Bandalawas, minggu yang lalu pemberian kamu itu 2.000 berapa ya? 2.000. Kamu lihat dalam grup kamu itu. Itu adalah hasil. Oleh kenapa? Kamu mengenal tanggung jawab kamu. Kita tidak semua pergi ke rumah panjang untuk menginjil. Tetapi hati mau pergi dengan pemberian. Apa yang kamu beri, itu yang daripada hati. Ada amin. Haleluya. Paulus juga menyatakan dalam 1 Korintus 9, bukanlah aku rasul, bukankah aku bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaan dan Tuhan. So we are the fruit. Yang keempat, yang terakhir kita melihat buah yang harus keluar adalah buah jiwa. Matius 28, amanat agung, the Great Commission 18 ayat 20. This should be the fruit, the church. That's why itu saya katakan tadi. Gereja yang tidak melakukan misi, gereja yang tidak melakukan penginjilan, hanya nyanyi haleluya, haleluya, puji Tuhan. It's not a gereja, Bapak Ibu. Itu bukan gereja. Gereja Yesus memberitakan kabar baik. Gereja Yesus membantu dalam pelayanan. Gereja Yesus memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ada amin. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar. Bukan sekadar untuk memberitakan benar, tapi ajar mereka hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita harus mengajar? Kesaksian kita. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat buah-buah jiwa ini adalah memberitakan kabar baik, adalah untuk mengajar, mendidik, baptis mereka, supaya mereka juga mengeluarkan buah. Dan melalui buah yang mereka keluar, mereka juga dapat menjadi saksi untuk orang yang lain. Bapak Ibu yang sekasihi Tuhan. Dan kita puji Tuhan. Kita adalah hasil daripada buah jiwa. Daripada missionary yang datang dulu. Datang kepada nenek moyang kita. Kita tidak boleh lari daripada buku sejarah Drunk Before dan Uncharted Waters. Oleh karena itu adalah sejarah yang kita melihat dalam gereja kita SIB. BM pada saat ini. Dan khususnya pada nenek moyang kita. Kita masih melihat. Waktu mereka ada missionary datang ke Beri mau minta dengan resident. Kami mau pergi mengkabarkan Injil kesempatan ini kepada suku orang Lun Bawang. Apa resident orang putih kata? Biar mereka mati, mereka kata. Suku ini jahat sekali. Biar mereka
hapus. Let this race, this tribe be whipped off from this land. Dia kata. Kalau bukan oleh kena Injil keselamatan itu, khususnya lah orang Bawang di sekitar Limbang, Lawas, dan Terusan ini, semua kita yang ada di sini. If not, kalau bukan oleh kena Injil keselamatan itu, mana kita? Mana keturunan kita? Whip off, man. Artinya nol. Bangsa itu sudah tidak ada. Tapi kita puji Tuhan. The gospel. Buah jiwa-jiwa itu telah menangkan jiwa. Memenangkan saya. Memenangkan bapak nenek saya. Sehingga kita ada pada saat ini. Bayangkan kalau kita tidak memiliki Injil, di mana kita sekarang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah hasil daripada buah jiwa. Yang saya katakan tadi, pemberian kita untuk misi khususnya Kesri Aman itu adalah buah jiwa kamu. So, sama kasih kita hidup, gunalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti kita sudah tidak ada, hidup ini sudah menjadi berkat. Nah, maka oleh karena itu Tuhan mau di waktu yang sudah singkat ini, di mana tangannya sudah diambing pintu, kita harus berubah dalam kehidupan kita. We need to change. Kalau kamu tidak berubah, dikatakan tadi, aku akan datang dan memotong kamu. 3 tahun tidak berbuah. Tuhan katakan, beri chance lah, last chance. Dia kata, 1 tahun. Kita tidak tahu apa terjadi tahun depan. Dulu dikatakan waktu COVID-19 ini 3 tahun hapus. Bukan lagi hapus, ini tahun yang kedua makin bertambah, ada pihak lutung lagi. Bukan lagi COVID-19, ada Omicron lah, ada macam tahun depan kita tidak tahu apa jenis virusnya lagi. Apalagi peperangan yang kita melihat seperti firman Tuhan katakan, akhir zaman, bapak dan anak yang bergaduh, negara akan berperang. Bagaimana itu yang kita alami sekarang. Kita tidak tahu, Bapak Ibu yang sekasih Tuhan. Nah, maka oleh karena itu kita melihat di sini. Selagi kita hidup, ketangan Tuhan masih dekat. Teliti hidup kita. Seandainya kita tidak berkenan kepada Tuhan, masa kita untuk bertobat. Berbagai waktu akhir zaman seandainya kita capai ke garis akhir kita bertemu dengan Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-46. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Nah, maka kata tuannya itu kepada abangnya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. And talks about akhir zaman. Mahkota yang kita akan terima kalau kita setia sampai mati. Dengan iman kita mengeluarkan buah, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kita bertahan dalam hidup kita. Kita menjadi saksi untuk orang lain. Dan tetap menerima mahkota kehidupan. Mari kita melihat bagaimana sekarang kita menjadi, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menghasilkan buah tersebut dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan bawang hasil daripada buah itu ada 4 perkara yang telah kita pelajari. Seharusnya kita harus berbuah. Itu harusnya hasil. Tetapi malangnya dalam perumpamaan itu waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Dia datang ke kebun itu 3 tahun berulang-ulang tidak menghasilkan buah. Dia panasati, dia katakan tahun yang akan datang kau tidak berbuah, saya tebang kau, dia kata. Puji Tuhan, ada kesempatan, ada sabar hati juga. Itu juga hidup kita, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan. Selama ini kita lalai, kita kan tahun depan Tuhan, tahun depan belum lagi. Tunggu tahun depan Tuhan, sama, tidak berubah. Bagaimana kita menjadi saksi. Mari kita melihat pada pagi hari ini, untuk menghasilkan buah tersebut dalam kehidupan kita. Ada 2 perkara yang simple saja, hari-hari kita lakukan. Hidup intim dengan Tuhan. Bagaimana hidup intim dengan Tuhan, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan.
Yohanes 15 ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hidup intim dalam Tuhan. And that yang akan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Selain daripada ibadah, Paulus katakan, okay, jangan seperti orang lain yang tidak pergi beribadah. Dengar melalui live streaming benar. Itu pun ibadah. But still very important is fellowship in the church. Dengan ini, saya melihat kamu, kamu melihat saya. Okay, akan memberi kekuatan. Untuk saya yang berdiri di sini, setiap minggu saya tahu kursi itu semua. Baris sini, siapa duduk sini. Minggu ini istri saya tidak ada. Saya tahu dia tidak ada, oleh karena tidak ada orang tidur dengan saya. Oke, tetapi untuk yang lain itu, kalau itu kursi kamu, semua kita tahu. Kalau kamu tidak beribadah, kosonglah kursi kamu tuh. So very important. You need to have that fellowship. Hubungan yang intim. Doamu. Persekutuan doa sudah mulai buka. Doa dan harapan kita. Oke, pada malam hari 3, luang masa. Untuk datang berdoa. Jangan waktu sakit, baru kita perlu doa. Waktu keperluan, baru tahu Tuhan ada. Tapi waktu di hidup diberkati, lupa Tuhan. Banyak orang yang seperti ini. Jangan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang telah menerima Dia penuh dengan Roh Kudus harus mengeluarkan buah yang lebat. Hidupmu intim. Your prayer must be effective. Prayermu harus hidup. Renungan firman Tuhanmu itu harus hidup. Hubunganmu dengan orang lain harus hidup, mengeluarkan buah kasih. And that is the fruit, hidup intim dengan Tuhan. Kunci yang utama dan yang pertama yang harus kita miliki adalah lakukan untuk kita berbuah dalam hidup, kita ada memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu adalah personal relationship kita dengan Tuhan bagaimana. Tanpa kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan dapat berbuah. Itu sebabnya Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Bahwa waktu kita tinggal dengan Dia, kita akan mengeluarkan buah. Pak Frederick, dulu dia kerja agriculture kan, saya mau tanya dengan dia. Saya tanam itu pokok, apa nama itu? Pokok, apa nama itu yang di luar sana tuh? Dia macam nangka, bau nangka, tapi buahnya buah cempedak. Saya sudah tanam, kalau dia tidak mati, barangkali berapa pohon sudah itu, mungkin mau keluar buah sudah. Kalau dia sudah besar, pandai putih dia punya pohon dahan dia mati. Saya beli bajak kulat, orang kata, taruh ini, sama mati juga. Saya kata sama dengan pohon anggur ini dia kata. Dia pada mati sendiri. Tidak menghasilkan buah. Saya katakan memang kau ini tidak mau memberi buah. Patut kau mati awal, dia kata. Okay. Siapa yang berkebun sini tahulah maksud saya ini. Okay, maka oleh karena itu, tanpa hidup kekal intim dengan Tuhan kita tidak dapat berbuah. So Yesus nyanyian itu, Yesus pokok dan kitalah, cabangnya, tinggallah di dalam Dia. Perkara yang kedua, yang terakhir daripada perumpamaan ini, bagaimana harus kita berbuah hidup panggilanmu dengan spesifik. Mengapa saya katakan hidup panggilanmu dengan spesifik? Kita melihat di sini. Hal yang kedua yang akan kita renungkan untuk kita dapat maksimum menghasilkan buah dalam kehidupan kita adalah dengan kita menghidupi panggilan kita dengan spesifik daripada Tuhan. Tuhan Yesus
muliakan Bapa di surga dan dengan jalan menyelesaikan pekerjaannya, Bapa berikan kepadanya untuk dilakukannya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-14. Kita juga melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan 36, di mana kita melihat di sini Daud, dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kalau kita melihat di sini, maksudnya panggilanmu dengan spesifik itu adalah setiap pribadi kita ada panggilan. Setiap pribadi kita ada gift, pemberian yang khusus. Orang lain tidak ada. Kalau itu adalah pemberianmu, kalau itu ada, that is your gift, lakukan pelayananmu dengan begitu. Bapak Ibu yang sekasihi Tuhan. Saya bersyukur ya pagi hari ini. Muncul budak-budak, anak-anak baru, ada yang jadi yang jadi backup singer. Bukan senang berdiri di depan sini nih. Saya cakap dengan kamu betul. Kalau beribadah seperti ini, kalau hati kita tidak siap untuk melayani, bergegar, Bapak Ibu. Tetapi kalau hati kita sudah dipanggil untuk melayani, kenal di mana panggilanmu, pelayananmu, saya kena baca lakukan itu. Specific calling. Seperti saya. Dulu waktu saya mula khususnya, waktu mula-mula mengenalkan panggilan, saya katakan, saya mau jadi musician, saya kata. Mau jadi worship leader. Seperti mereka yang worship leader ini. Saudara kita Petrus, Acang, mereka yang baru ini. Dulu-dululah, itu saya punya tahun 90-an. Itu saya rasa panggilan saya pada waktu itu. Tetapi sudah makin dewasa saya melihat. Waktu saya meninggalkan segala-galanya, saya katakan, Tuhan, saya mau melangkah dengan lebih sempurna. Saya dididik dengan firman Tuhan, baru saya mengerti hidup ini harus menjadi berkat untuk memenangkan jiwa. Bukan hanya membawa orang dalam hadirat Tuhan, mendidik, mengajar, menegur orang untuk hidup dan harus berbuah. Saya puji Tuhan, tahun ini 2 tahun sudah tidak pergi keluar, pergi kemana-mana. Teman pelayanan kita di Indonesia, khususnya Pak Dr. Dedi katakan, Pak, Malaysia sudah buka sempadan. Saya kata, masih tutup Pak, saya kata. Kami Indonesia sudah buka, dia kata. Buka, kami masih tutup. Nanti kalau saya pulang, saya kuarantin 2 minggu, lebih 10 hari, duduk di hotel. Bikin apa? Buang masa. Tapi puji Tuhan, kita berdoa. Dimanapun kita berada, panggilan spesifik ini. Kalau engkau tahu, you panggilan spesifik, do you pelayanan. Jangan tunggu dipilih jadi pelayan lah. Baru buat pelayanan. Kerja kita ujung tahun ini pilihan pelayan. Wah, ini pasti dia mau pilihan pelayan. Sudah. Ada orang sudah mulai riuh. Kalau kamu tidak pilih saya jadi pelayan, dia kata nanti saya tidak mau pergi kerja. Dia kata. Walaupun hidupnya tidak menjadi pemimpin, dipilih jadi pelayan. Bagaimana? Nah, maka oleh karena itu, kita melihat di sini panggilan kita dengan spesifik. If you know your calling, orang-orang muda, kau tahu panggilanmu di mana. Lakukan pelayananmu. If you are Bible-based, engkau ada hikmat dalam memimpin, dalam apa, mendidik, mengajar. Lakukan itu. You know your planning and your calling. Nah, di sini kita melihat di dalam tubuh Kristus, Rasul Paulus juga menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan fungsi dalam tubuh. 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita boleh membaca itu. Ada yang menjadi tangan, kaki, mata, semua. Kita melihat di sini kita yang dipanggil sebagai tangan, ada yang dipanggil sebagai kaki, dan bagainya. Demikian kita masing-masing mempunyai panggilan yang spesifik. Menemukan panggilan atau tugas yang spesifik akan membuat pelan kita menjadi efektif dan berbuah banyak. Ada amin? So if you know your calling, itu harus mengeluarkan buah. Sebalik, berada pada panggilan yang tugas yang salah akan membuat kita tidak efektif dan tidak berbuah banyak. Nah, itu yang kita melihat. Kalau kita tidak mengeluarkan buah yang banyak, arti kata we are not effective. And that is not your calling.
Wahyu 3 ayat 1-2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ke-7 bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau katakan hidup, padahal engkau mati. Okay. Because buah roh itu not specific. Maka oleh itu yang kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Tuhan berkata dengan demikian. Maka oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Sardis bahwa mereka dikatakan hidup, padahal mereka mati. Dan pekerjaan mereka ditemukan tidak sempurna di hadapan Bapa. Sesuai dengan perumpamaan yang telah kita lihat. 3 tahun dia pergi ke kebun itu. Walaupun ke buah-buah yang lain mengeluarkan hasil. Tanahnya memang subur. Oleh karena yang lain mengeluarkan hasil. Buah anggur. Buah jaiton. Tetapi mengapa pokok ara ini tidak mengeluarkan hasil? Mengapa? Bapak Ibu. Itu yang kita melihat di sini. Nah, itu khususnya menegur kehidupan kita. Bagaimana kita? Kehidupan Kristen kita selama ini. Kita tidak makin bertumbuh. Stagnan saja macam itu. Okay? Nah, maka oleh karena itu saya percaya satu alasan yang menyebabkan pekerjaan kita didapati tidak sempurna di hadapan Bapa adalah karena dia tidak ataupun dia belum mengerjakan pekerjaan yang spesifik yang Bapa telah tetapkan. So that's why untuk pelayanan kita mengenal dan mengetahui. Yang saya katakan awal tadi, setiap pribadi kita have a calling. Setiap pribadi kita ada pemberian, have a gift. Jangan katakan, oh saya ini tidak sempurna, saya ini tidak pemberian, saya ini. Tidak. Setiap pribadi kita ada panggilan. Oleh karena itu, kita penting sekali agar kita menemukan panggilan kita spesifik dan mengerjakan panggilan yang telah Bapa tetapkan untuk setiap pribadi kita. Dan pada akhirnya, jiwa-jiwa dituai bagi kerjaan Allah. Dan waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanku. Dan itu yang kita melihat pagi hari ini. Can I have the musician please? Daripada perumpamaan tentang buah ara yang tidak berbuah. Yang seharusnya kita harus mengeluarkan buah. Saya dan saudara, gereja kita, saya adalah generasi yang ketiga dalam kehidupan keluarga kami. Saya tidak tahu saudara generasi keberapa, tetapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita buat lanyan sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah cabangnya. Tinggallah di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Amin. Haleluya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya.
Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastikan kau akan berbuah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dengan doa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat belajar bersama-sama dengan firman-Mu Tuhan. Khususnya dengan perumpamaan yang telah kami pelajari daripada Injil Lukas. Di mana kami melihat bahwa pohon ara ini tidak mengeluarkan hasil dan berbuah. Dan datanglah Yesus dan menyatakan, jikalau engkau tidak berbuah pada tahun yang akan datang, aku akan tebangkan engkau. Itu berbicara tentang kehidupan kami. Waktu kami merenungkan kehidupan kami, di mana kami di hadapan Tuhan, kami telah menyatakan bahwa kami mengenal Engkau, percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami penuh dengan Roh Kudus-Mu, tetapi kami tidak mengeluarkan buah. Kami munafik, kami menipu diri kami sendiri. Tetapi Tuhan berkata, aku mengenal Engkau sebelum Kau dilahirkan. Aku ada tujuan dalam kehidupan-Mu. Itu firman-Mu bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu menegur kehidupan kami. Seandainya Tuhan kami tidak pelaku firman-Mu, tidak berbuah, berbicara melalui Roh Kudus-Mu, biar kami sadar. Seandainya kami masih hidup dalam dosa, Tuhan, Roh-Mu menegur kehidupan kami, supaya kami bertobat. Supaya hubungan kami Tuhan kan terus hubungan intim dengan Engkau. Waktu kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, Engkau mengenal isi hati kami yang lebih dalam. Waktu hubungan kami baik, hidup kami akan dipenuhi dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas janji firman-Mu. Terima kasih atas teguran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa dimanapun yang mendengar, mungkin ada yang di luar jauh di sana, melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, jamah hati mereka. Begitu juga dengan kami dalam ruangan ini. Kami tidak terkecuali dihakimi oleh-Mu Tuhan, tapi kami ingin menghasilkan buah yang lebat, buah yang baik, dengan buah Roh Kudus dalam Galatia pasal yang ke-19. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19. Kami ingin semuanya sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Berkati setiap pribadi kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih sudah duduk. Tuhan Yesus berkati sebagai masa untuk ngomong. Puji Tuhan atas firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Maka dengan itu terima kasih Pastor karena telah menyampaikan firman Tuhan. Baik, shalom dan selamat pagi. Salam hari Minggu saya ucapkan kepada kita semua. Bagi pihak gereja sekali lagi kita mengalu-alukan kehadiran, kedatangan semua ke ruangan ini maupun yang menyusuli kita melewati live streaming, kiranya melewati firman Tuhan pagi ini. Sekali lagi kita didorong, kita diberkati oleh firman Tuhan. Ada saudara ataupun saudari yang baru bersama kita pagi ini? Boleh angkat tangan? Ada? Oke. Jadi sebelum kita kepada pengumuman, mari kita doa syafaat. Jadi saya kongsikan perkara yang kita doakan bersama-sama. Kita doakan untuk negara Ukraina yang diserang oleh Rusia, ya, yang diserang oleh Rusia dan khususnya orang Kristen di Ukraina. Jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku, yang hanya kita dapat maklumat daripada media.
Kadang-kadang media itu pun tidak berapa betul kan. Cuma kita doakan, kita supportkan supaya apa yang terjadi itu Tuhan yang mengawal segala sesuatu ya. Kedua, minggu depan pelajar-pelajar tingkatan 5 akan menduduki ujian mereka, ujian SPM mereka. Jadi kalau kita lihat tahun ini ada lain sedikit. Dulu ujian akhir ialah pada bulan 11, sekarang bulan 3. Dan selepas ini barulah pelajar dinaikkan. Bisa kata yang tahun 1 mereka naik ke 2, tingkatan 5 naik ke tingkatan 6 bulan 3. Jadi ada pemuda-pemudi yang duduki ujian SPM minggu baru di sini ada? Ada tak? Kalau ada berdiri ya. Berdiri. Siapa yang duduk ujian? Berdiri. Ya. Bolehlah datang ke depan, nanti pastor akan doakan kamu. Datang ke depan sini, berdiri depan. Nanti pastor akan doakan kamu. Datang ke depan, jangan malu, tak apa. Ya. Oke, ini anak-anak kita yang akan menduduki ujian minggu depan. Kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya mereka ini nanti juga diberkati oleh Tuhan dalam ujian mereka ya. Dan seterusnya, kita doakan tentang keadaan COVID semakin lancar juga. Dan khususnya kita doakan untuk Presiden kita, Bina Agung, Pastor Bina Agung, setiausaha kita, Stanley Arun, dan penyelaras muda-mudi Walidi, Pastor Walidi yang di pusat. Dan ada beberapa lagi mereka yang positif COVID ini ya di pusat. Dan juga di Met Lawas ini pun ada beberapa pelajar juga positif COVID ini. Jadi kita mari bersama-sama doakan untuk hal itu juga. Doakan bagi mereka yang sakit. Ya, saya updatekan, saya maklumkan tentang anak kawan saya yang minggu lepas saya minta kita doakan itu, Isaac nama dia. Jadi anak itu sebenarnya dibedah kemarin, tetapi dia ada masalah jantung, penyakit dia masalah jantung. Ada pipe saluran seharusnya daripada paru-paru ke jantung dia tidak ada. Dan jantung ini terbalik, saya dengar terbalik. Dan jantung ini sebenarnya dia ada 4 bahagian. Jadi dalam 4 bahagian ini tidak seharusnya ada lubang, tetapi anak ini ada lubang. Itulah yang menyebabkan oksigennya, supply oksigennya tidak cukup. Jadi kemarin ibunya dengan anak ini dikurantin di IJN, dikurantin untuk tes COVID dulu. Jadi semalam telah diambil 3 botol darah tes. Kalau besok keputusannya negatif, baru teruskan kepada hal-hal yang lain lagi sebelum dibedahkan anak ini. Jadi kawan saya kata minta kita terus doa, sokongkan mereka. Tidak tahu berapa lama mereka akan di IJN di Kuala Lumpur. Anak ini menangislah. Lihat kenapa kita di sini begitu lama, bila lagi kita nak keluar. Jadi kita serahkan dia. Lagipun tidak boleh ramai orang di dalam sana jaga anak ini. Hanya 1 dibenarkan. Kalau ibunya, kalau orang lain mau ambil alih, mesti disuap lagi, baru boleh ambil alih. Jadi kita doakan untuk anak ini, Isaac namanya. Jadi ibunya Dr. Yunis nama ibunya. Ibunya dalam peringkat awal kehamilan juga. Jadi ada gangguan sedikit lah dalam dia menjaga anak ini. Ya apapun kita serahkan kepada Tuhan. Jadi inilah perkara-perkara yang kita doakan bersama. Kita doakan bersama-sama. Nanti selepas itu pastor akan doakan untuk ketiga adik kita yang akan menduduki pemeriksaan. Dan
mengaminkan doa syafaat kita. Mari kita doa bersama-sama. Haleluya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk mendoakan bagi negara Ukraina, di mana pada saat ini mereka diserang oleh negara Rusia. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku selok-belok. Apapun Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi orang-orang Kristen yang ada di sana. Tuhan, tentu sekali dalam saat sebegini sangat menakutkan, sangat membimbangkan, dan seolah-olah tidak ada jaminan. Tuhan, kami berdoa Engkau lindungi. Tuhan, biarlah hal-hal yang peperangan ini dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami doakan apapun trik kuasa kegelapan yang mau membuat susah, datangkan kesusahan orang, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hari ini juga kami mau doakan untuk anak-anak kami yang akan menduduki peperiksaan SPM, dan khususnya ada yang 3 adik kami yang berdiri depan nih. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam apapun persiapan mereka selama ini. Tuhan, kami doakan Engkau berkati mereka, supaya masa mereka menduduki peperiksaan, mereka dalam kesehatan yang baik, pikiran yang waras, yang steady. Apa yang mereka ulangi, mereka dapat aplikasikan dalam jawaban mereka dengan baik. Biarlah keputusan cemerlang itu tercapai bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka sepanjang peperiksaan ini. Tuhan, hari ini juga kami mendoakan untuk keadaan COVID yang sedang melanda di seluruh negara kami, termasuk daerah kami Lawas ini. Dan kami telah juga mendengar laporan bahwa Presiden kami, Pastor Bina Agung, Setiausaha Stanley Arun, penyelaras muda-mudi Pastor Welidi, dan ada ramai lagi yang terkena positif ini, dan juga pelajar-pelajar Max yang di seberang sana. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan Engkau menjamah, marilah Tuhan Engkau sembuhkan mereka, lepas bebaskan mereka daripada ikatan penyakit-penyakit ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini juga kami terus mendoakan untuk anak ini, anak kawan saya Isaac yang menunggu untuk dibedahkan di IJN di Kuala Lumpur. Tuhan, apapun prosedur yang akan dijalankan, Tuhan Engkau menyertai, Engkau berkati datuk nenek dia, ibu bapak dia, supaya tidak berkhawatir, supaya belajar mengharap dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat, dan Tuhan sedang melakukan mukjizat. Tuhan, kami doakan untuk proses-prosesnya, semua bakal bedah dan segalanya dijalankan dengan baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, layak dipuji. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, kami datang padamu pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan menyerahkan anak kami yang menduduki peperiksaan SPM pada minggu yang akan datang ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau mengenal kerinduan hati mereka Bapa. Hamba berdoa Engkau beri kesehatan yang baik untuk mereka, fikiran yang tenang, fikiran yang baik, supaya waktu mereka menghadapi soalan-persoalan, maka mereka akan diberi hikmat daripada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, supaya mereka akan melakukan yang terbaik dalam peperiksaan mereka. Amen. Dan kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu yang berkata, mintalah kepadaku dan aku akan memberi kepadamu. Amen. Pagi hari ini kami menyerahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Dan khususnya Tuhan pada pagi hari ini, mereka yang ada di depan di sini. Amen. Hamba ini menyerah mereka pribadi demi pribadi dengan tangan-Mu Tuhan. Amen. Mari Tuhan Engkau pakai dan urapi mereka, Haleluya. supaya mereka Tuhan menjadi anak-Mu yang baik, anak yang setia kepada Tuhan, sehingga keinginan masa depan mereka akan tercapai
Oleh karena Kau sudah berjanji bahwa setiap pribadi kami memiliki pemberian yang indah yang sudah ditentukan oleh Engkau. Maka hanya kami klaim itu di dalam nama-Mu. Amen. Maka kami akan mendapat petunjuk. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu sama menghadapi. Aku menghadapi Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menyertai-Mu. Tuhan akan memberi hikmat kepadamu. Pandanglah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap ada bersama denganmu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Aku menghadapi Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan memberi hikmat kepadamu. Tuhan akan memberi fikiran yang baik dan tenang. Hadapilah pereksaanmu dengan penuh keyakinan bahwa janji Tuhan, waktu kau meminta, aku akan memberi kepadamu. Aku menghadapi Engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan mengenal isi hatimu. Ingatlah, aku tidak pernah meninggalkanmu. Oleh karena Kau adalah Allah, aku mengenal Kau dalam rahim ibumu. Sebelum engkau dilahirkan dan ada tujuan. Masa depan yang cerah yang aku telah tentukan. Terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berdoa khususnya Tuhan dengan doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami yakin dan percaya mukjizat masih ada untuk mereka yang memerlukan mukjizat Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mungkin ada di antara kami yang lemah dan yang sakit, yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada, waktu mereka berseru kepadamu, pertolongan Tuhan itu ada. Amen. Penyembuhan akan terjadi. Amen. Haleluya. Terima kasih pada pagi hari ini. Ini permohonan dan doa kami, khususnya Tuhan, untuk mereka anak-anak kami yang duduk peperiksaan SPM ini, dan mereka akan tetap memperoleh kemenangan. Mereka akan tetap memperoleh, khususnya Tuhan, apa yang mereka inginkan dan rindukan akan tetap tercapai oleh karena itu janji-Mu kepada mereka yang taat setia kepadamu. Terima kasih Bapa, di doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa sedang bersyukur. Semua kita yang percaya kata bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor, terima kasih ketiga orang adik itu. Ya. Oke, terus kepada pengumuman minggu depan kebaktian kita akan bermula jam 9 pagi. Oke, dan ingat minggu depan adalah minggu yang pertama bulan 3. Jadi minggu depan kita ada perjamuan kudus. Jadi datanglah dengan hati yang bersiap-siap untuk turut serta dalam meja Tuhan nanti. Pada malam hari Rabu kita ada persekutuan doa di gereja ini, di ruang kecil sana. Dalam kita bersama-sama datang untuk berbakti, apapun kebaktian seperti wanita, pemuda-pemudi, COB ya, sekolah minggu. Kita semua patuhilah SOP ya, patuhilah SOP untuk kebaikan diri kita semua. Yang akhir sekali, ini adalah untuk makluman kepada kita, dan sebab itu telah dihantar kepada kita untuk makluman kepada kita. Adik kita Bibiona akan dikawinkan minggu depan 5 hari bulan Sabtu di Bintulu, BM Bandar Bintulu. Jadi pengumumannya telah diadakan, telah dinyatakan di gereja Longsebulu, BM Longsebulu, dan gereja BM Bandar Bintulu. Jadi itulah sebabnya tidak ada kita buat pengumuman di sini, sebab pertunangannya diurus oleh pemimpin gereja BM
Long Sebulu. Jadi ini untuk makluman lah kepada kita. Jadi sama-samalah Anda, kita bolehlah ucapkan tahniah kepada dia minggu depan hari Sabtu. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi saya kembalikan masa kepada Saudara Petrus yang memimpin kita dengan lagu Yabes, dan kemudiannya Pastor, kita sekali lagi nanti menjemput Pastor untuk doa penutupan dan doa berkat. Terima kasih. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian sebagai kesyukuran kita pada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami pulangkan syukur